Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Baik anak-anak, untuk materi kelas 8 di semester genap pertemuan pertama ini atau bab ke-1 ini, yaitu membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari simak materinya. Yang pertama ialah pengertian iman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah. Nah, sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat 164. Nah, di surat Ali Imran ayat 164 ini, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, di ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Umat Islam wajib mengimani seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman dan jumlahnya ada 25 Rasul. Nah, yang kedua, tugas para Rasul memiliki tugas yang diamanatkan Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Adapun secara rinci, tugas dari para Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Dua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. 4. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah, yang ketiga ada sifat-sifatnya para rasul. Nah, adapun secara rinci sifat-sifat tersebut yaitu 1. Sifat wajib bagi rasul ada 4. A. Sidik, artinya berkata benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Kemudian 3, tablik artinya menyampaikan. Dan keempat, fatanah artinya cerdas. Nah, yang kedua ada sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. A. Kazib artinya dusta. B. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. C. Hikman artinya menyembunyikan. D. Baladah artinya bodoh. Nah, dan yang ketiga sifat Rasul juga ada sifat jais. Nah, adapun sifat jaisnya para Rasul adalah aradul
basyariyah, yaitu bersifat dan perilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, 5 Rasul Ulul Azmi. Kalian sudah tahu bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Di antara 25 Rasul tersebut, ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 Rasul tersebut adalah A. Nabi Nuh alaihi wasallam, B. Nabi Ibrahim alaihi salam, C. Nabi Musa alaihi salam, D. Nabi Isa alaihi salam, E. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rasulul Azmi diberikan mukjizat atau kemampuan yang luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi Ulul Azmi adalah A. Nabi Nuh alaihi wasallam diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut sepasang-pasang. Dan yang B ada Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nah, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Dan yang C ada Nabi Musa alaihissalam, yaitu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa ini adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa. Nah, tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, yang keempat ada Nabi Isa. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ini adalah dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, kemudian membuat burung dari tanah dan dapat menghidupkan orang sudah meninggal walaupun sebentar. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah terbelahnya bulan menjadi dua, walaupun hanya tampaknya dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Subhanallah ya. Kemudian Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Masya Allah ya. Nah, itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Ulul Azmi. Nah, 6 hikmah beriman kepada Rasul. Nah, hikmahnya kita beriman kepada Rasul itu yaitu A. Meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, sabar, teguh, dan semangat dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapatkan azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Yang C. Selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Dan yang D. Kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk di bab pertama ini, semoga dapat dipahami. Namun sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa setelah selesai belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin.
Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan pertama kita. Mari kita tetap bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.